Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu instrumen investasi yang paling penting di dunia keuangan, tapi jujur aja sering banget disalahpahami. Apa itu? Surat utang, atau yang lebih kita kenal dengan nama obligasi. Pernah nggak sih kamu kepikiran pengen punya investasi yang bisa ngasih pemasukan rutin, tapi risikonya nggak bikin jantung copot kayak pasar saham? Nah, kalau iya, mungkin banget obligasi ini jawaban yang lagi kamu cari. Oke, kita bakal bedah topik ini dalam 5 bagian utama. Kita mulai dari apa sih obligasi itu, terus apa bedanya sama saham. Kita juga bakal lihat jenis-jenisnya apa aja, untungnya buat kita sebagai investor apa, dan yang paling seru nih, kita akan intip gimana sih harga obligasi itu bisa naik turun di pasar. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Nggak usah pusing sama istilah-istilah yang ribet. Sebenarnya obligasi itu apa sih? Gini deh, biar gampang, bayangin ada perusahaan besar atau pemerintah lagi butuh duit. Nah, daripada pinjam ke bank, mereka pinjam ke masyarakat umum, ya ke kita-kita ini. Sebagai gantinya, mereka ngasih surat janji utang atau obligasi. Di surat itu ada janji buat bayar bunga rutin, kita sebutnya kupon, dan janji buat balikin duit pokok kita di tanggal yang udah ditentuin. Jadi intinya, kita jadi pihak yang ngasih pinjaman. Jadi alurnya tuh simple banget. Pertama, kamu beli obligasi, artinya kamu minjemin duit. Kedua, kamu dapat transferan bunga secara berkala atau kupon. Ketiga, pas jatuh tempo, uang pokok kamu balik utuh. Udah, sesimpel itu. Nah, biar kita benar-benar paham karakter obligasi, penting banget buat ngebandingin dia sama instrumen lain yang mungkin udah lebih akrab di telinga kita. Ini dia nih perbedaan yang paling mendasar. Kalau kamu beli saham, itu artinya kamu beli sebagian kecil kepemilikan perusahaan. Ibaratnya, kamu ikut jadi pemilik toko kuenya. Tapi kalau kamu beli obligasi, kamu itu posisinya kayak ngasih pinjaman modal ke toko kue itu. Kamu bukan pemilik, tapi kamu adalah kreditur yang pasti akan dibayar. Kalau kita lihat lebih detail lagi, bedanya makin jelas. Obligasi itu punya garis finish, alias tanggal jatuh tempo. Saham? Nggak ada. Artinya apa? Di obligasi ada kepastian uang pokok kita bakal balik. Terus, obligasi ngasih kupon yang jumlahnya biasanya tetap. Beda sama dividen saham yang bisa naik turun. Tapi yang keren, sama kayak saham, obligasi juga bisa kamu jual belikan lagi loh sebelum jatuh tempo. Ini fleksibilitas yang nggak dipunyai deposito. Oke, dunia obligasi itu luas ya. Ada beberapa jenis yang beda-beda. Yuk kita lihat beberapa yang paling umum. Pertama, ada obligasi korporasi. Sesuai namanya, ini adalah surat utang yang diterbitkan sama perusahaan. Bisa perusahaan swasta, BUMN, atau bahkan BUMD. Biasanya sih buat modal ekspansi bisnis mereka. Terus, ada sang primadona, surat berharga negara atau SBN. Ini diterbitin langsung sama pemerintah Republik Indonesia. Karena pembayaran bunga dan pokoknya dijamin 100% oleh undang-undang, SBN ini bisa dibilang salah satu investasi paling aman yang bisa kita punya. Serius, ini aman banget. Ada juga nih yang sedikit lebih kompleks namanya efek beragun aset atau EBA. Bayangin deh, ada lembaga keuangan ngumpulin ribuan tagihan cicilan KPR, terus semua tagihan itu dibungkus jadi satu produk surat utang baru yang bisa kita beli. Nah, itulah EBA. Jadi sumber pembayaran bunganya ya dari cicilan-cicilan KPR tadi. Oke, setelah tahu jenis-jenisnya, sekarang masuk ke pertanyaan utamanya. Terus, kenapa kita harus investasi di obligasi? Untungnya buat kita apa? Ada beberapa keuntungan utama. Pertama, cash flow yang rutin dan bisa diprediksi dari kupon yang hasilnya seringkali lebih tinggi dari deposito. Kedua, ada potensi capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Nanti kita bahas lebih dalam. Dan yang ketiga, ini penting banget, yaitu stabilitas. Harganya nggak seagresif saham, jadi obligasi bisa jadi penyeimbang portofolio kita pas pasar lagi gonjang-ganjing. Nah, ini dia yang namanya capital gain. Harga obligasi itu sering ditulis dalam persentase. Jadi anggaplah kamu beli obligasi pas harganya lagi diskon di angka 98. Terus, karena satu dan lain hal, harganya naik dan kamu berhasil jual di harga 102. Nah, selisih 4 poin itu, itulah keuntungan modal alias capital gain kamu. Ini di luar kupon rutin yang tetap kamu terima loh. Sekarang kita masuk ke bagian dapurnya. Memahami ini tuh kunci buat bisa untung. Faktor apa aja sih yang sebenarnya bikin harga obligasi itu bergerak naik dan turun? Aturan mainnya sebenarnya simpel banget. Bayangin aja jungkat-jungkit. Di satu ujung ada suku bunga pasar, di ujung satunya lagi ada harga obligasi. Kalau suku bunga naik, harga obligasi yang udah beredar di pasar cenderung turun.
Sebaliknya, kalau suku bunga turun, harga obligasi malah naik. Kok bisa? Yuk kita lihat. Faktor pertama dan paling utama, suku bunga. Gini, bayangin kamu punya obligasi dengan kupon tetap 7%. Tiba-tiba Bank Indonesia naikin suku bunga acuan dan obligasi-obligasi baru yang terbit sekarang nawarin kupon 8%. Otomatis obligasi kamu yang kuponnya cuma 7% jadi kelihatan kurang menarik kan? Nah, supaya ada yang mau beli obligasi kamu, ya harganya terpaksa harus diturunin. Faktor kedua adalah soal kepercayaan atau risiko kredit. Kalau ada perusahaan penerbit obligasi yang tiba-tiba kinerjanya memburuk dan dapat rapor merah dari lembaga pemeringkat, itu artinya resiko dia gagal bayar jadi lebih tinggi. Investor jelas panik dong, mereka bakal rame-rame jualin obligasi perusahaan itu. Dan ya, sesuai hukum permintaan dan penawaran, harganya pasti anjlok. Terakhir, ada efek gravitasi dari waktu. Sering disebut pull to par. Maksudnya gini, mau seliar apapun harga obligasi bergerak di pasar, seiring berjalannya waktu dan makin dekat ke tanggal jatuh temponya, harganya itu pasti akan tertarik kembali ke nilai normalnya, yaitu 100. Kenapa? Ya karena di tanggal itu semua investor tahu pasti mereka akan dapat pengembalian pokok 100%. Ketidakpastiannya hilang. Jadi, itulah obligasi. Investasi ini bukan soal jadi kaya mendadak, tapi lebih ke membangun fondasi portofolio yang kokoh dengan pemasukan yang bisa diprediksi. Pertanyaannya sekarang untuk kamu renungkan. Dengan resiko yang lebih terukur, mungkinkah obligasi adalah jangkar yang selama ini hilang dari portofolio investasi kamu?